Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Irgi Saputra sebagai ketua kelompok dengan MPM 2021 435 01655. Saya Fenalisa Tamba dengan NPM 2021 43501 1692. Saya Septiani Kasari dengan NPM 2021 43501 1678. Saya Arena Farafi, NPM 2021 43501 1646. Di sini kami akan membuat suatu program online shop dengan menggunakan BlueJ dan MySQL. Pertama-tama buka server lokal. Di sini kita menggunakan XAMPP. Setelah itu nyalakan port Apache dan MySQL untuk menghubungkan dengan database. Di sini kita menggunakan PHP MyAdmin. Setelah itu akses ke PHP MyAdmin dengan cara localhost /php MyAdmin /. Setelah itu buat database dengan nama barang. Setelah itu buat juga tabel dengan nama data barang yang berisi ID barang, tipe datanya, integer. Klik primary, kirim, lalu nama barang, tipe datanya varchar dengan panjang karakternya 50, jumlah barang, tipe datanya integer, harga tipe datanya integer, lalu total tipe datanya integer. Setelah itu kita simpan dulu. Setelah itu kita buka BlueJ. Nah, baru kita buat kelas koneksi baru. Habis itu kita lihat di sini ada 3 import kan. Nah, ini tuh import Java SQL-nya itu dari Dev Manager, Connection sama Statement. Itu fungsinya ada beda-beda. Yang pertama itu untuk mengelola drivernya, yang ketiga itu untuk menyediakan metode untuk menghubungi database ke BlueJ-nya, yang ketiga itu untuk mengeksekusi query-nya. Nah, habis itu di sini ada codingannya. Codingannya itu dinamain public class koneksi. Nah, yang kita pakai itu try catch. Di sini ada penjelasannya juga. Yang pertama buat koneksi ke database dengan nama database-nya barang. Terus yang kedua itu baris kedua itu memanggil drivernya. Terus habis itu untuk yang ketiga itu buat menampilkan output terminal BlueJ-nya supaya koneksinya berhasil. Nah, jadi kalau misalnya outputnya tidak berhasil, yang keluar tampilannya itu adalah koneksi gagal. Kelas baru yang namanya daftar barang. Nah, di sini tuh udah ada import Java yang bakal kita pakai supaya codingannya berjalan dengan lancar, nggak ada yang error. Setelah itu kita buat kelas baru dengan nama input_barang. Nah, di sini tuh udah ada codingannya. Yang pertama ini, baris pertama ini import Java untuk semua codingan supaya nanti input barangnya itu masuk dan tidak error. Di bawahnya itu ada public class input_barang. Baris pertamanya itu untuk membuat objek frame. Baris codingan yang kedua itu membuat objek labelnya nanti yang berisian ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Baris lagi yang di bawahnya itu untuk membuat objek text file atau inputannya nanti. Terus di bawahnya itu objek button. Nanti kalau misalnya kita udah masukin semua inputan barangnya, ada tombol simpannya. Terus di bawahnya itu ada pemanggilan objek data barang di main program dengan nama programnya itu data_barang. Nah, untuk menampung objek menu handle dan tampilannya itu ada di bawahnya itu ada codingan static void data_barang. Di sini ada 3 baris, menu, handler, sama tampil. Ini untuk pemanggilan objek masing-masing tersebut. Terus di bawahnya lagi itu ada objek tampil, ini codingan untuk tampilannya supaya nanti data yang kita masukkan itu terkoneksi ke database-nya dan bisa terbaca. Di sini ada codingannya yang bisa kita lihat. Setelah itu di baris terakhirnya itu
ada sistem outprint error. Jadi di sini kalau misalnya codingannya terjadi error, dia bakal menampilkan error nantinya. Habis itu di bawahnya lagi ada codingan untuk objek reset semua data nanti. Terus habis itu di bawahnya ada objek menu lagi. Ini itu untuk tampilan-tampilan di input barangnya nanti, tampilan di monitor. Ini ada nama untuk di jendela windownya. Di sini ada size-nya juga untuk mengatur ukuran jendela, lokasi dan lain-lain. Di sini banyak banget. Terus di sini juga ada untuk memanggil isi table yang nanti kita buat. Di sini ada lagi codingan untuk memanggil isi dari inputan yang kita input tadi supaya muncul di tampilan menunya. Terus di sini ada munculkan tombol ke frame. Ada lagi codingan untuk mengukur jarak dan ukuran. Di sini udah kita bikin pengaturan untuk jarak ukurannya di bagian ID, nama, jumlah, harga, dan total. Nah, di sini juga untuk codingan mengatur ukuran tombolnya udah ada di bawah. Habis itu di sini ada codingan untuk handler. Di sini tuh blok program ketika tombol simpan diklik jika terdapat data yang belum diisi akan dimunculkan pesan dialog. Jadi kalau misalnya nanti kita masukin ID-nya dan ID-nya tidak terdaftar di daftar barang, tidak diinput, itu bakal ada tampilannya. Contohnya ID-nya gak ada, berarti ID-nya masih kosong, barangnya masih kosong, kayak gini-gini. Bisa kita lihat di bawah. Terus kalau misalnya untuk menampilkan data ke table itu akan muncul kotak dialog. Nah, di sini tuh langsung ditampilin insert data barangnya dan lain-lainnya. Kalau misalnya udah kesimpan, terus diklik simpan, itu ada notifikasi di layar monitornya itu data berhasil disimpan, yang artinya data tersebut sudah tersimpan di daftar barang. Tapi kalau misalnya tidak tersimpan, ada tampilan yang menunjukkan error. Kelas baru yang namanya daftar barang. Nah, di sini tuh udah ada import Java yang bakal kita pakai supaya codingannya berjalan dengan lancar, nggak ada yang error. Terus di sini juga yang pertama itu di bawah public static void main ini pemanggilan objek panggil di main program. Terus habis itu ada membuat objek panggil. Nah, ini tuh ada 3 baris yang fungsinya beda-beda. Yang pertama itu yang JFrame itu buat tabel data penjualan namanya. Fungsinya itu buat bikin frame. Namanya tabel data penjualan. Terus yang baris kedua ini untuk membuat tabel. Nah, baris yang ketiga yang scroll pen ini untuk nge-scroll. Jadi kalau misalnya data barang yang kita input itu sudah penuh di layar monitor itu bisa di-scroll sampai ke bawah. Nah, di bawahnya ada 3 baris lagi. Ini fungsinya untuk menyediakan metode untuk menghubungi database. Terus statement persyaratannya itu juga untuk mengeksekusi query. Terus result set hasilnya itu untuk return value-nya. Nah, ini ada codingan program untuk membuat tabelnya. Di sini ada kolom apa aja yang kita bikin dalam tabel. Kita bisa lihat. Nah, habis itu di sini ada codingan juga untuk menampilkan isi dari inputannya. Nah, di sini codingannya udah ada. Oke, selanjutnya kita buat kelas baru dengan nama aplikasi data penjualan. Di sini udah kita bikin codingannya. Lalu kita ketik import Java Xwing untuk komponen berupa grafis. Lalu import Java Lang untuk memanggil jenis perintahnya yang udah dibuat. Lalu import Java SQL untuk memanggil database-nya yang udah dibuat juga. Import Java on event. Import Java until logging level. Lalu import Java until logging logger. Di sini ada 6 ya, 6 importan agar hasilnya nggak error nanti. Lalu kita bikin di bawah tulisan public class yaitu static iframe gunanya untuk
untuk menampilkan komponen yang ingin dilampirkan pada layar. Lalu ada di label judul untuk menampilkan judul pada layar nanti. Selanjutnya kita bikin static JButton, gunanya untuk membuat interface tombol. Jadi itu bisa diklik nanti pada bagian tombol yang ada di pilihan. Ada input barang, ada daftar barang. Lalu kita bikin public static void main-nya. Lalu di bawahnya ketik frame set title dengan tulisan aplikasi online shop sebagai tema programnya. Lalu kita bikin frame set size, itu ukuran teksnya nanti. Lalu kita bikin juga frame set location-nya sebagai tempat penetapan tulisan dari aplikasi online shop-nya. Lalu kita bikin juga resize-nya, layout-nya. Untuk selanjutnya kita bikin lagi untuk membuat tampilan di dalam frame-nya itu ada judul, lalu ada input, jadi kita bisa tulis barang apa yang kita input nanti. Lalu ada tulisan simpan. Selanjutnya untuk mengatur ukuran tombol dan judul. Nah, untuk mengatur ukurannya itu bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Setelah mengatur ukuran tombol pada judul, input dan simpan, lalu kita membuat sebuah action, yaitu tampilan pada tombol input yang setelah kita klik itu akan muncul sebuah data-datanya. Lalu kita bikin lagi codingannya yang sama ketika tombol daftar barang diklik. Nah, ini sudah selesai semua. Kelas terakhirnya sekarang kita akan atur dulu posisinya, yaitu kelas input, daftar dan koneksi. Koneksinya kita compile, hasilnya berhasil. Lalu aplikasi data penjual kita compile. Nah, ini muncul menu utamanya, input barang. Di sini ada ID, nama barang, harga, jumlah dan total. Nama barangnya piring, harganya 5.000, jumlah barangnya kita tulis 2, lalu totalnya 10.000. Kita klik simpan dan oke. Kita pilih daftar barang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.